Pengadilan sita aset sebuah lembaga pendidikan. Ikan tambak mati massal di Karangintan. Rute bus Trans Banjar Bakula berubah sementara. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 13 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini saudara, Pengadilan Negeri Banjarbaru sita aset lahan dan bangunan sebuah perguruan tinggi swasta di Banjarbaru Kamis siang. Proses sita dilakukan agar aset perkara tidak berpindah tangan. Sita dilakukan dalam perkara Wan Prestasi, melibatkan sejumlah tergugat dengan objek sita lahan dan bangunan yayasan pendidikan tersebut. Sita oleh pengadilan ini untuk memastikan objek sengketa tidak berpindah tangan. Berdasarkan laporan dari pemohon eksekusi bahwa termohon tidak melaksanakan secara sukarela dan memohon kembali kepada pengadilan untuk peletakan sita, maka setelah kami lakukan cross and recheck BPN, objek tersebut tidak ada kaitan dengan pihak ketiga, maka kami letakkan sita. Kuasa hukum penggugat berharap setelah disita pihak tergugat menjalankan kewajibannya membayar atau ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Kami berharap semua pihak yang terkait di dalam pokok perkara ini bahwa menjalankan dan melaksanakan kewajiban atas dasar 4 putusan tersebut. Sementara pihak tergugat mengajukan perlawanan kembali dan menyatakan sita eksekusi salah objek karena bukan milik pribadi tergugat, melainkan milik yayasan. Letakan sita ini kami anggap merupakan penyeludupan hukum. Oleh sebab itu maka kami telah mendaftarkan perlawanan terhadap objek sita. Kenapa dilakukan perlawanan? Karena objek sita ini adalah merupakan badan pendidikan yayasan dan bukan milik pribadi atas nama tergugat. Kasus ini berawal dari tergugat ST dan penggugat RS melakukan perjanjian ambil alih aset dan yayasan. Namun, pasca uang muka diterima, perjanjian tidak ditepati, sementara uang tidak dikembalikan. Kendati dilakukan sita, aktivitas termasuk pendidikan di perguruan tinggi tersebut tetap dapat dilakukan. Namun, aset dapat dilelang jika kewajiban tergugat tak dipenuhi. Abrar Effendi, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara Kepala Desa Muara Muntai Ilir jadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal saat sedang syukuran di rumahnya. Tindakan pelaku terekam kamera hingga viral di media sosial. Dalam rekaman berikut, Kepala Desa Muara Muntai Ilir di Kutai Kartanegara jadi korban penyerangan dan penganiayaan sekelompok orang tidak dikenal. Awalnya, sekelompok orang sweeping di rumah kepala desa yang sedang hajatan. Seorang pelaku tampak membawa balok, menyerang dan membuat HP milik kepala desa yang merekam peristiwa itu terjatuh. Tindakan penyerangan ini viral di media sosial. Polisi menyebut peristiwa ini dipicu demo warga yang menolak keberadaan Pelindo yang akan pandu kapal tongkang di desa tersebut. Karena belum adanya kesepahaman, sempat terjadi keributan di demo tersebut. Akibat kejadian itu, 2 orang dilaporkan terluka, termasuk kepala desa. Kira memang di rumah saya itu ada orang Pelindo. Padahal itu orang acara kami kumpul-kumpulan aja kan, sebenarnya kan kumpul-kumpul untuk bahasa syukuran segala macam. Makanya
mereka tuh masuk ngeliatin, naik sampai ke atas, di sisir rumah kami, di sweeping seperti itu kan. Akhirnya kan nggak ketemu sama orang Pelindo. Memang nggak ada orang Pelindo. Ya. Kita mendapatkan informasi dari anggota Polsek yang bahwa di sana terjadi adanya demo ya terkait permasalahan ASIS di daerah Desa Muara Muntai. Nah, kemudian penyampaian aspirasi tersebut. Sementara itu polisi memeriksa 12 saksi, termasuk pelaku penganiayaan yang terekam kamera. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Seorang pemuda di Balikpapan ditangkap polisi usai menganiaya mantan pacar dengan senjata tajam. Akibat peristiwa tersebut, korban terluka hingga harus dirawat. AM 27 tahun ditangkap polisi usai menganiaya mantan pacar. Tersangka sakit hati karena diputuskan oleh korban secara sepihak. Tersangka datangi rumah korban di kawasan Sepinggan dan langsung menebas korban gunakan senjata tajam. Akibat perbuatannya, korban terluka di kepala dan tangan. Adapun kronologis dari kejadian ini yaitu dilatar belakangi karena masalah sakit hati karena pelaku yang awalnya adalah memiliki hubungan dengan korban ini merasa tidak terima atau sakit hati karena diputus hubungan gitu. Korban harus menjalani perawatan, sementara tersangka dikenakan Undang-Undang Darurat dan pasal penganiayaan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain, diantaranya ikan tambak mati massal di Karang Intan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Ribuan ikan nila dan bawal mati mendadak di tambak-tambak milik warga Desa Sungai Arfat dan Desa Mali-Mali, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Penyebabnya diduga penurunan debit sungai secara drastis yang memicu kurangnya oksigen dalam air. Petambak mengaku rugi puluhan juta rupiah. Sebulan jelang masa panen, ikan di tambak-tambak Desa Sungai Arfat dan Desa Mali-Mali, Kecamatan Karang Intan, mati massal. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah nila dan bawal, dengan usia tebar rata-rata 3 bulan. Petambak bilang ikan mati sejak Rabu 11 Juni 2025, setelah debit air sungai di sekitar tambak turun hingga 2 meter dan alirannya tertutup. Mustafa, seorang petambak mengaku rugi hingga 50 juta rupiah, karena seluruh ikan siap panen mati dan tak bisa dijual ke pasar. Banyak yang mati karena kurang oksigen, banyu surut, sekitar 50 ribuan lah. Kalau dihitung rata-rata bisa rugi berapa? Sekitar 50-an juta, 50-an lebih. Ini sudah sejak kapan sih, Bang? Sejak kemarin. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar menyebut telah memberi peringatan dini sejak 1 bulan sebelumnya melalui radio dan media. Penurunan debit sungai memicu penurunan oksigen terlarut dengan nilai DO atau dissolved oksigen sekitar 0,8 hingga 1,5 mg per liter. Tak memenuhi kebutuhan minimal oksigen untuk ikan, ditambah dengan padatnya tebar ikan di tambak. Tidak bisa menyerap oksigen terlarut tersebut, sehingga dia banyak yang megap-megap, ditambah lagi kepadatan ikan yang ditebar masyarakat terlalu padat. Seharusnya langkah-langkahnya kita harus memberikan aerasi oksigen. Hingga Kamis 12 Juni 2025, 1,5 ton ikan mati di 2 desa terdampak.
Mengurangi risiko serupa, pemerintah imbau aparat desa aktif mengedukasi petambak agar memperhatikan kepadatan tebar dan kualitas air. Terkait bantuan bibit pengganti, pemerintah masih mengkaji kemungkinan dan akan berkoordinasi dengan stakeholder. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, puluhan driver online di Kalimantan Selatan mengadukan nasib ke DPRD Kalsel tuntut penerapan tarif minimum yang layak sesuai surat keputusan gubernur. Dewan mendukung dan siap kawal pelaksanaannya hingga tindakan tegas kepada aplikator. Komunitas driver online Bersatu Kalsel mendatangi gedung DPRD Kalimantan Selatan Kamis pagi. Driver menilai tarif saat ini terlalu rendah dan potongan aplikator terlalu besar. Terlebih surat keputusan Gubernur Kalsel di tahun 2023 mengatur tentang penyesuaian tarif batas bawah dan tarif atas angkutan sewa khusus tak juga diterapkan. Dalam SK itu dijelaskan tarif batas bawah adalah Rp4.000 per kilometer. Namun, masih ada aplikator yang menerapkan di bawahnya. Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Kalsel mendukung pelaksanaan surat keputusan gubernur. Bahkan, mendorong pemerintah melakukan tindakan tegas kepada aplikator yang melanggar tarif. Oleh sebab itu, mari kita sepakati apa yang sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur itu kita jalankan. Itu lebih baik daripada yang lain. Nah, nanti mungkin pihak dari pemerintah bisa menegur kepada pihak-pihak terkait yang mungkin tidak menyesuaikan daripada harga yang disepakati oleh SK Gubernur. Mungkin dicabut-kah? Dinas Perhubungan Kalsel mengakui penegakan aturan tarif masih terbatas meski sudah beberapa kali diberikan teguran. Bahkan wewenang untuk memberi sanksi adalah pemerintah pusat. Driver yang membuat kita paham bahwa ini ada pelanggaran dan ini terus berlanjut. Kita sudah memberikan 3 kali evaluasi dan 3 kali teguran kepada aplikator, tapi memang kita tidak punya kewenangan untuk misalnya membekukan, memban atau memblokir, dan itu kewenangan pusat. Terjadinya promo dan persaingan harga antar aplikator diakui jadi penyebabnya. Satu di antara aplikator di Banjarmasin bahkan mengakui berimbas terjadinya penurunan tarif bawah dari aplikator pusat. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, BPBD Kalbar terus berjibaku padamkan kebakaran lahan gambut di Rasau Jaya. Masyarakat sekitar Rasau Jaya diimbau waspada dampak kebakaran. Musim kemarau, kebakaran lahan gambut terjadi beberapa hari di wilayah Kalimantan Barat. Hingga Rabu, operasi pemadam kebakaran di lahan gambut di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, memasuki hari ke-6. Ketua Satgas Informasi dan Data BPBD Kalimantan Barat, Daniel bilang, kebakaran lahan ini diperparah kondisi angin kencang dan vegetasi tumbuhan pakis yang kering, membuat api semakin mudah menyebar. BPBD Kalbar bilang metode pemadaman api dilakukan dengan pemblokiran api, halau mendekati rumah penduduk di sekitar lokasi kebakaran. Metode lain yaitu pembasahan untuk memadamkan api dan mencegah penyebaran api. Karena gambutnya cukup dalam di daerah ini sehingga tidak mudah api dipadamkan meskipun ini hari ke-6. Balai Karantina Kesehatan Kota Balikpapan merespon terkait 2 pasien di Rumah Sakit Samarinda yang dinyatakan positif COVID-19. Rencananya pemeriksaan suhu bagi penumpang internasional yang tiba di bandara akan diterapkan. Respon kasus 2 orang positif COVID-19 berdasar swab antigen di Samarinda. Balai Karantina Kesehatan Kota Balikpapan berencana akan kembali terapkan pemeriksaan suhu, khususnya penumpang asal luar negeri yang tiba di Bandara Sam Sempinggan, Balikpapan. Kasus ya sekarang yang ada itu di Singapura, Vietnam, Thailand, gitu ya. Itu sekarang memang terjadi peningkatan kasus di beberapa wilayah Asia Tenggara. Ada juga di Hong Kong, di Cina, gitu. Jadi itu semuanya kita pantau. Mereka melaporkan ke dalam WHO dan kita, terutama kita yang di pintu masuk, dan di Kementerian Kesehatan itu memantau seluruh perkembangan penyakit menular yang ada di wilayah Asia, ASEAN maupun di dunia. Meski virus COVID-19 telah muncul di wilayah Kalimantan Timur,
dan pengetatan akan kembali diberlakukan. Masyarakat diimbau tidak panik, lantaran COVID-19 sudah masuk kategori endemi. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya rute bus Trans Banjar Bakula berubah sementara. Sesaat lagi, hanya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Dampak penutupan Jalan Ahmad Yani kilometer 31. Bus by the Service Trans Banjar Bakula ubah sementara rute lewati Jalan Trikora. Imbas penutupan jembatan Sungai Ulin di Jalan Ahmad Yani kilometer 31 berdampak pada operasional bus Trans Banjar Bakula. Bus Trans Banjar Bakula dari arah Banjarmasin dialihkan ke Jalan Karangrejo, Jalan Trikora, dan kembali ke Jalan Ahmad Yani melalui Jalan RO Ulin. Begitu pula untuk rute sebaliknya. Akibatnya, 3 halte tidak terlayani karena perubahan rute sementara ini. Rute yang awal itu kesepakatan pada saat kita rapat itu kan mereka tetap melayan. Jadi dari sini ya kan keluar ke Trikora kemudian lewat jalan Ulin ya. Ulin itu kemudian untuk melayani penumpang yang akan ke arah Banjarmasin itu dia akan bilang ke kiri dulu. Sementara pengguna rutin bus Trans Banjar Bakula mengaku, pengalihan arus membuat waktu perjalanan hingga 20 menit lebih lama. Ya cukup waktu banyak ya, biasanya kan sejam jadi sejam 15. Mungkin yang nggak mau ya, kadang kan banyak banjir juga ya. Kalau panjang waktu perjalanan kan jadinya? Iya, awalnya sejam jadi sejam 20, sejam 15. Warga berharap pekerjaan penggantian jembatan Sungai Ulin tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari 5 bulan. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di Samarinda, Kalimantan Timur, pemerintah menganjurkan membantu orang tua maupun siswa membuat akun untuk mendaftar SPMB online. Seperti di SMP 6, sudah ada 281 pendaftar di hari pertama. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025 sudah dimulai Selasa 10 Juni. Seperti di SMP Negeri 6 Samarinda, sekolah membantu sejumlah siswa yang didampingi orang tua atau wali siswa baru memverifikasi berkas yang sudah didaftar secara online. Meski demikian, dalam proses pendaftaran masih ada kendala seperti pendaftar kesulitan membuat akun. Namun pemerintah Kota Samarinda menghimbau agar pihak sekolah turut membantu. Di SMPN 6 Samarinda, sekolah libatkan siswa OSIS membuat akun tersebut. Sejak SPMB 2025 ini dibuka, 281 calon siswa baru mendaftar di hari pertama. Sementara kuota siswa baru 288 orang. Jadi di sini sama ya sesuai dengan ketentuan. Yang pertama itu afirmasi. Afirmasi itu ada yang prestasi ya, prestasi akademik, non akademik. Kemudian ada yang mempunyai kartu ya, PK, KKS dan seterusnya. Kemudian ada yang anak-anak berkebutuhan khusus juga di afirmasi ini. Nah selebihnya pada tanggal 17 ya, itu dimulai yang domisilinya. Seorang wali siswa pendaftar bilang sempat terkendala dalam proses login akun. Iya, tadi nggak bisa upload berkasnya. Karena HP-nya apa jaringannya kan. Tapi setelah dari HP Bisa ya. Ini sudah berapa kali coba Bu pada saat itu? berkali-kali dari kemarin. Cuma baru tadi coba ganti HP. Baru bisa banget coba. Baru bisa.
Pendaftaran SPMB 2025 ini dilakukan selama 1 minggu dan berakhir pada Jumat 13 Juni. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Mahkamah Agung menyapa mahasiswa melalui MA Goes to Campus di Auditorium Profesor Haji Idam Zarkasi, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Rabu pagi. Program ini menjadi bagian dari strategi dalam menjaring calon penegak hukum berkualitas. Mahkamah Agung kembali menggelar program MA Goes to Campus sebagai upaya edukasi sekaligus mendorong mahasiswa agar lebih siap berkarir di bidang hukum, baik sebagai hakim, mitra, ataupun pegawai di Mahkamah Agung. Program ini telah berjalan selama 5 tahun dan berhasil menggandeng berbagai perguruan tinggi di tanah air. Universitas Lambung Mangkurat menjadi kampus pertama yang dikunjungi tahun ini. Mengangkat tema profesi hakim di kalangan Gen Z, bertujuan utama memberi bekal pengetahuan dan wawasan hukum yang relevan kepada mahasiswa. Selain itu, program ini juga sebagai media Mahkamah Agung dalam menjaring talenta terbaik dari seluruh penjuru negeri. Mahkamah Agung berharap generasi muda memiliki rasa keterpanggilan tinggi untuk berkontribusi dalam proses penegakan hukum di Republik Indonesia. Pada akhir kegiatan, ditayangkan sebuah film pendek berjudul Titik Balik yang memuat pesan moral tentang pentingnya menjaga integritas bagi penegak hukum. Dalam kegiatan ini, Mahkamah Agung juga menandatangani nota kesepakatan kerjasama dengan 5 perguruan tinggi di Kota Banjarmasin. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam membangun jaringan akademik dan profesional mahasiswa. Tahun kelima penyelenggaraan MA Goes to Campus Lambung Mangkurat ini tahun kelima menjadi pilihan kita karena di sini banyak kader-kader kita yang terbaik untuk bergabung di lembaga peradilan. Pesan utama kepada para mahasiswa bahwa setelah lulus kita ingin mengajak mereka bergabung. Yang lain adalah untuk terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan menjalin jaringan untuk berhasil menjadi mahasiswa, menjadi manusia. Ratusan mahasiswa dari 5 perguruan tinggi di Banjarmasin hadir di kegiatan ini dengan antusias. 2 pemateri memberikan wawasan seputar profesi hakim, termasuk tugas, tanggung jawab, serta prospek karir di bidang peradilan. Sesi penyampaian materi berlangsung secara interaktif dengan diskusi yang melibatkan banyak mahasiswa. Hal-hal yang didapat dari yang pertama pengalaman, yang kedua interaksi dari narasumber dan mahasiswa. Yang ketiga, pengetahuan yang diberikan oleh narasumber kepada mahasiswa. Sangat bersyukur ya bisa berhadir di kesempatan ini karena yang pertama itu jarang banget diselenggarakan dan kita bertiga berkesempatan gitu untuk berhadir di acara ini. Insight-nya buat kita apa? Yang pertama kalau menurut aku pribadi itu untuk menambah wawasan dan juga pengalaman ya. Karena jujur aku baru tahu kalau misalnya yang pertama paling kita notice soal gaji MA tuh segitu. Dan itu meningkatkan minat kita juga mungkin untuk bergabung di situ. Dan itu semakin memperyakin kita juga kalau misalnya emang peran hakim itu sekrusial itu untuk menegakkan hukum. Dan itu mungkin jadi tujuan kita gitu dari sarjana hukum ya. Untuk menjadi penegak hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum. Kedepan, Mahkamah Agung akan memperluas kerjasama dengan lebih banyak perguruan tinggi, terutama yang memiliki fakultas hukum, guna memperkuat pembinaan mahasiswa secara berkelanjutan. Melalui program MA Goes to Campus, pihak Mahkamah Agung berharap semakin banyak mahasiswa yang siap berkontribusi di bidang hukum dan peradilan Indonesia. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.